Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sejarah Sunan Kalijaga dalam penyebaran agama Islam yang dilanjutkan pada bab kedua yang akan dibacakan oleh teman saya. Bab 2, kajian pustaka dan kerangka berpikir. 2.1, tinjauan pustaka. Pada awal mula proses Islamisasi di Pulau Jawa, sejak itu pula banyak saudagar yang singgah di Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Perkembangan sofistik di Nusantara belum begitu berkembang pesat. Proses penyebaran Islam di Indonesia, Wali Songo atau Wali 9, kemampuan Wali Sanga dalam segala bidang sangat membantu dalam proses pengislamisasian di Jawa. Next. 2.2, kerangka berpikir. Sunan Kalijaga adalah salah satu ulama Wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwanya di tanah Jawa. Sejarah hidup Sunan Kalijaga tidak semulus yang dibayangkan. Sebelum menjadi pendakwah, ia adalah Bromo Corah alias penjahat. Riwayat kehidupan Sunan Kalijaga melintas batas era kerajaan di Jawa yang silih berganti. Lalu, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, hingga awal Kesultanan Mataram Islam. Next, bab 3. Bab 3, metode, hasil analisis, dan pembahasan. Subbab metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya. Subbab hasil analisis. Next. Memasuki abad ke-7, ajaran agama Islam mulai masuk ke Indonesia berdasarkan teori Mekah. Proses masuknya ajaran agama Islam di Indonesia pertama kali melalui masyarakat di pesisir pantai utara seperti Sunda Kelapa, Banten, Demak, Jepara, dan Gresik. Ajaran Islam disebarkan oleh pedagang-pedagang Muslim dari Timur Tengah maupun dari Gujarat dalam rangka urusan dagang. Mereka singgah di pelabuhan-pelabuhan sepanjang pesisir pantai utara Jawa. Selain berdagang, saudagar Muslim tersebut juga berdakwah, menyiarkan agama Islam di kalangan masyarakat. Next. Next. Pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi, ajaran agama Islam juga disebarluaskan oleh Wali 9 atau sering disebut dengan Wali Songo. Dan salah satu sunan tersebut adalah Sunan Kalijaga yang memiliki cara dakwah yang menarik, yakni dengan menyisipkan nilai-nilai ajaran agama Islam dengan budaya yang sedang digandrungi di daerah tersebut. Pendekatan budaya ini dinilai ampuh untuk mendakwahkan ajaran agama Islam yang pada saat itu masyarakat masih kental dengan ajaran animisme dan dinamisme. Menjadikan budaya sebagai alat strategi Sunan Kalijaga menciptakan berbagai karya seni yang itu semua digunakan sebagai media dakwah ajaran agama Islam. Di antara strategi budayanya yaitu wayang kulit, tembang, grebek sekaten, dan seni arsitektur. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Sunan Kalijaga mengembangkan pendidikan agama Islam di Jawa Tengah, menggunakan strategi-strategi budaya dengan menggabungkan antara budaya setempat dengan ajaran Islam, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan dari tingkat bawah sampai ke atas. Di era multikultural ini, tantangan para pendakwah semakin berat.
bersinggungan berlangsung dengan kepercayaan masyarakat desa yang masih kental dengan animisme dan dinamisme. Oleh karena itu, mengembangkan pendidikan Islam di era multikultural seperti ini perlu menggunakan pendekatan-pendekatan budaya seperti yang dulu dilakukan Sunan Kalijaga. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. 3. Pembahasan. 1. Biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said atau Jaga Setia yang diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Ayah Sunan Kalijaga yaitu Tumenggung Arya Wilatikya merupakan keturunan dari pemberontak legendaris Majapahit Ranggolawe. Berdasarkan riwayat masyhur bahwa Adipati Arya Wilatikta sudah memeluk Islam sejak sebelum lahirnya Joko Said. Meskipun seorang Muslim, ia dikenal sangat kejam dan sangat taklid kepada pemerintah pusat Majapahit yang menganut agama Hindu. Ia menetapkan pajak tinggi kepada rakyatnya, sedangkan Joko Said muda yang mengetahuinya dan tidak setuju dengan segala kebijakan ayahnya, sehingga Adipati Joko Said sering membangkang pada kebijakan-kebijakan ayahnya, pembangkangan terhadap ayahnya, hingga sampai puncaknya pembangkangan itu terjadi ketika Raden Said membongkar lumbung kadipaten dan membagi-bagikan padi dari dalam lumbung kepada rakyat Tuban yang saat itu dalam keadaan kelaparan akibat kemarau panjang. Karena tindakannya, ayahnya kemudian menggelar sidang untuk mengadili Raden Said atau menanyakan alasan dari perbuatannya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Raden Said untuk mengatakan alasan pada ayahnya. Raden Said mengatakan bahwa alasannya melakukan itu karena ajaran agama Islam. Ia menentang ayahnya yang menumpuk makanan di lumbung sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Ayahnya tidak terima dengan alasan yang diberikan oleh Raden Said karena menganggap Raden Said mengguruinya dalam masalah agama. Karena alasan tersebut, akhirnya ayahnya mengusir Raden Said dari istana Kadipaten, seraya mengatakan ia baru boleh pulang jika ia sudah mampu mengentarkan seisi Tuban dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Raden Said menjadi perampok. Setelah keluar dari Kadipaten Tuban, Raden Said berubah menjadi perampok yang terkenal dan ditakuti di kawasan Jawa Timur. Namun, dalam merampok, Raden Said memilih korban dengan seksama. Ia hanya merampok orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat dan sedekah. Sedangkan sebagian besar hasil dari perampokannya ia dibagi-bagikan untuk orang miskin. Dari sinilah ia sering diberi gelar Lokajaya, artinya perampok budiman. Namun, semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang ulama yang berada di suatu hutan. Lokajaya melihat ada seorang kakek tua bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang. Lokajaya melihat tongkat itu seperti tongkat emas, sehingga ia merampas tongkat itu dan mengatakan hasil dari rampokannya itu akan dibagikan kepada orang yang miskin. Tetapi Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia lantas menasihatinya Lokajaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bertemu Sunan Bonang. Bertemu Sunan Bonang, karena pertemuan itulah Raden Said berubah dan ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai dan mengatakan bahwa ia ingin menjadi murid Sunan Bonang. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bertapa sambil menjaga tongkat yang ditancapkannya ke tepi sungai. Raden Said tidak diizinkan untuk beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang kembali datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah dari Sunan Bonang untuk menjaga tongkatnya. Karena itu, ia menjadi tertidur dalam waktu lama.
hingga tanpa disadari akar dan rerumputan telah tumbuh menutupi dirinya. 3 tahun kemudian Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditancapkan di sungai dan melakukan pertapa. Maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijaga. Kalijaga lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama oleh Sunan Bonang. Kalijaga lalu melanjutkan dakwanya dan dikenal menjadi Sunan Kalijaga. Namun, cerita-cerita pemberian gelar Kalijaga oleh Sunan Bonang banyak diragukan oleh para sejarawan dan ulama berpaham salaf karena tidak masuk akal dan bertentangan dengan ilmu syariat. 2. Dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang sangat terkenal karena kesaktian dan kecerdasannya. Ia juga seorang politikus yang mengasuh para raja beberapa kerajaan Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai budayawan yang santun dan seniman wayang yang hebat. Cara beliau berdakwah dianggap berbeda dengan metode para wali yang lain. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Kalijaga membawa paham keagamaan yaitu Salafi, bukan Sufi, panteistik ala kejawen yang bermutukan manunggaling kawula Gusti. Ini terbukti dari sikap tegas beliau yang ikut berada dalam barisan Sunan Giri saat terjadi sengketa dalam masalah kekafiran. Syekh Siti Jenar dengan ajarannya bahwa manusia dan Tuhan bersatu dalam zat yang sama. Sunan Kalijaga sangat toleran terhadap budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap dengan mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga memiliki keyakinan jika Islam sudah dipahami, maka dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Tidak heran jika ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia dengan berani memadukan dakwah dengan seni budaya yang mengakar di masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila dalam mempraktikkan pengajaran syariat Islam banyak dicampuri dengan unsur-unsur adat lama dan cenderung berkompromi dengan kepercayaan pra-Islam. Misalnya melalui wayang, gamelan, tembang, ukir, dan batik. Sunan Kalijaga terkenal pandai mendalang. Sebagai dalang, Sunan Kalijaga dikenal dengan nama Ki Dalang Sida Brakti. Sunan Kalijaga mengarang lakon-lakon wayang dan menyelenggarakan pagelaran-pagelaran wayang kulit dengan upah berupa jimat kalimat sodo dan capan kalimat syahadat. Beliau mau memainkan lakon wayangnya biasanya untuk meramaikan suatu pesta peringatan-peringatan asal yang memanggil itu mau bersyahadat sebagai kesaksian bahwa ia rela masuk Islam. Ketika mendalang dimulainya wayang pahat bergaris-garis gambir atau garis-garis lembut pada rambut misalnya, ia adalah atas perintah Raden Trenggono. Kemudian pada zaman Jaka Tingkir, Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang, wayang dipahat gayaman tetapi tangan masih sambung dengan badan. Wayang ditata halus benar sejak lama penambahan Senopati Ngalogo Sayyidin Panatagama Mataram tahun 1541 Caka. Next. Next. Selanjutnya, Sunan Kalijaga juga melakukan dakwah melalui kidung.
Kidung Rameksa ing wengi merupakan sarana dakwah dalam bentuk tembung yang populer dan menjadi semacam kidung legit karena dipercaya membawa tuah seperti mantra sakti. Dakwah itu dirangkai menjadi sebuah tembang bergema metrum dan dengkulo dan seolah-olah Ismaya yang berasa abadi sampai ini. Hingga saat ini, orang-orang pedesaan masih banyak yang hafal dan mengamalkan syair kidung ini sebagai warisan kepada anak cucu. Nasihat dalam bentuk tembang lebih langgeng dan awet dalam ingatan sepeninggalan pengubahaya. Kidung ini telah menjadi milik rakyat. Fungsi kidung rumeksa ing wengi ini bagi rakyat Jawa adalah a. Menolak balad di malam hari seperti telu, tenung, duduk, ngamoh, maling, pengawe ala dan bilahi. B. Pembebas semua denda. C. Penyembuh penyakit termasuk gila. D. Pembebas bencana. E. Mempercepat jodoh. F. Doa menang perang. G. Menolak hama tanaman. H. Memperlancar mencapai cita-cita luhur. Next. Nafas dakwah yang tersurat dalam kidung tersebut adalah disebutkan nama Allah, malaikat, rasul, dan nabi-nabi, serta keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti Baginda Ali, Utsman, Abu Bakar, Umar, Aminah, dan Fatimah. Disebutnya istilah-istilah seperti puasa, subuh, sabar, subur, syukur, insya Allah, zat, malaikat, nabi, rasul, dan syara. Jadi, secara maknawi, kidung ini merupakan dakwah Islam yang sangat kental dan membuktikan bahwa Sunan Kalijaga adalah guru spiritual rakyat dan juga dikenal sebagai pencinta tembung ilir-ilir yang masih populer sampai saat ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lagu lir-ilir di atas memberi rasa optimis kepada seorang yang sedang melakukan kebaikan. Amal itu berguna untuk bekal di hari akhir. Kesempatan hidup di dunia ini harus dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan. Jangan hendak membunuh nanti akan berganti dibunuh. Pada intinya, semua yang dilakukan manusia itu ada balasannya. Cara dakwah Sunan Kalijaga yang lain adalah melalui bidang karawitan. Hal ini diketahui dari gamelan yang diduga sebagai peninggalan Sunan Kalijaga. Gamelan-gamelan ini diberi nama Kanjeng Kiai Nagawilaga dan Kanjeng Kiai Madu. Ini gamelan-gamelan yang dikenal sebagai gamelan sekaten itu disimpan di keraton. Sunan Kalijaga juga mengganti puja-puji dalam sesaji yang biasa dilakukan umat Hindu pada waktu itu dengan doa dan bacaan dari kitab suci Al-Quran. Di awal syairnya, Sunan Kalijaga selalu berkeliling ke pelosok desa. Menurut catatan Husein Jaya Diningrat Sunan Kalijaga, next, berdakwah hingga ke Palembang dan Sumatera Selatan. Setelah dibayat sebagai murid Sunan Bonang, di Palembang ia sempat berguru pada Syekh Sutabaris. Sunan Kalijaga juga mengganti puji-puji dalam sesaji yang biasa dilakukan umat Hindu pada waktu itu dengan doa dan bacaan dari kitab suci Al-Quran. Di awal syiarnya, Sunan Kalijaga selalu berkeliling ke pelosok desa. Menurut catatan Husein Jaya Diningrat, Sunan Kalijaga berdakwah hingga ke Palembang dan Sumatera Selatan. Sunan Kalijaga di Palembang itu tidak meninggalkan catatan tertulis. Setelah beberapa lama di Palembang, Sunan Kalijaga diperintahkan balik ke Jawa oleh Syekh Maulana Merili. Dalam mengajarkan agama Islam tersebut, Sunan Kalijaga menggunakan sarana masjid sebagai tempat penyampaian dakwah. Salah satu bukti arkeologisnya adalah Masjid Demak. Menurut cerita, beliau berperan aktif dalam pendirian masjid pertama di tanah Jawa itu.
Sunan Kalijaga dikisahkan membuat tiang tatal. Kisah tatal untuk Soko Guru dalam pendiri Masjid Agung Demak sendiri banyak bercampur dengan dongeng. Sunan Kalijaga dikisahkan mempertemukan puncak Masjid Demak dengan Ka'bah setelah masjid. Karya Sunan Kalijaga antara lain: A. Menciptakan cerita wayang. B. Membuat doa atau mantra kidung rumeksa ing wengi. C. Masjid Agung Demak. D. Tembang-tembang Jawa yang ditanamkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tiga, makam Sunan Kalijaga. Berdasarkan riwayat masyhur mengisahkan bahwa masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun, yakni sejak pertengahan abad ke-15 sampai dengan abad 16. Ini membuktikan bahwa Sunan Kalijaga mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit pada tahun 1478. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, dan Kerajaan Panjang yang lahir tahun 1546 serta awal lahirnya Kerajaan Mataram. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1953 di kota Demak. Ia kemudian dimakamkan di desa Kadilangu, dekat kota Demak atau Bintara. Makam ini hingga sekarang masih dapat ditemukan dan menjadi situs sejarah Indonesia. Makam Sunan Kalijaga sangat ramai diziarahi orang-orang dari seluruh Indonesia pada waktu tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.